Ya, pemirsa kembali di Indonesia Bicara, kita berada di segmen terakhir membahas mengenai waspada klaster Pilkada 2020. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Tri Yunis Miko, epidemiolog. Selamat malam. Apa kabar Pak Sam- Miko? Selamat malam, Mbak April. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Pak Miko, ini melihat klaster pilkada, ancaman klaster pilkada, karena banyak sekali kerumunan yang diciptakan karena pasangan calon yang akan mendaftarkan. Bagaimana menurut Anda? Ya, kemudian kita sudah bicara dengan KPU bulan Mei. Jadi FKM sudah bicara. Kemudian saya sudah memaparkan potensi-potensi kerumunannya, baik itu pada tahap pendaftaran, pada tahap kampanye, dan pada saat pemilihan suara di TPS begitu. Kalau pemilihan suara, dia sudah mengilir orang yang giliran pertama pagi hari, giliran kedua selanjutnya berapa jam kemudian, artinya TPS akan disiapkan oleh berapa pemilih dan bakunya sudah susun dengan jarak dan harus memilihnya pada pakai masker semuanya. Nah, pada saat kampanye saya bilang ini lamanya 3 bulan, potensinya besar sekali. Jadi ini akan sangat memungkinkan kerumunan. Walaupun KPU sudah menyusun bahwa nggak ada offline begitu, harusnya kampanye itu virtual. Nah, kemudian ada yang online pada tahapan kampanye itu, tapi pesertanya sudah dibatasi dan lapangannya sudah ditentukan sehingga dari kapasitas kampanye pesertanya akan melebihi untuk membuat jarak begitu dan pakai masker. Tapi sekali lagi kalau pelanggaran akan menimbulkan kerumunan. Nah, sekarang saja di fase pendaftaran, meskipun sudah ditentukan berapa yang boleh mengawal calon atau bakal calonnya, kemudian sekarang pelanggarannya sudah terjadi. Baru pendaftaran, belum kampanye. Jadi menurut saya ya harus tegas sanksinya. Kalau sanksinya tidak tegas, maka kerumunannya akan banyak, maka penularan COVID di Indonesia akan banyak begitu. Baik, selain sanksi yang harus tegas, Pak Miko, ada anggapan atau mungkin pernyataan dari Presiden dan juga dari Dirjen Kemendagri tadi yang mengatakan bahwa pilkada ini harus berjalan apapun keadaannya, meskipun nanti pasien positif COVID-19 di Indonesia meningkat tajam. Respon Anda, Pak Miko? Jadi tidak benar. Harusnya pemilihan suara bisa ditunda, bukan dibatalkan. Ditunda pelaksanaannya karena wabah itu menjadi wabah kedua. Bahkan ditunda pun tidak ada kata ditunda, Pak, harus berjalan. Tidak mungkin. Kalau force major, kalau bencana itu terjadi, kalau wabah kedua terjadi, pasti harus ditunda. Masyarakat nggak mau melakukan pemungutan suara. Kalau ini kisruh akan bahaya begitu. Meskipun menerapkan protokol kesehatan, Pak Miko? Ya, meskipun protokol kesehatan, kalau itu wabah, masyarakat akan pergi atau tidak ke TPS, pemungutan suara. Tolak ukurnya seperti apa, Pak Miko? Ini harus ditunda atau tidak? Tolak ukurnya adalah kalau wabah ini melebihi dari puncak yang sebelumnya, itu adalah wabah kedua. Jadi kalau ini wabah kedua, maka harus ditunda. Daripada semua orang yang mengikuti kampanye, mengikuti pengungutan suara akan terkena. Jadi kalau saya pun tidak akan pergi ke TPS kalau wabah ini terjadi wabah kedua. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, maksud Anda wabah kedua ini puncaknya. Apakah Indonesia sudah mencapai puncaknya selama ini? Di angka berapa, Pak Miko? Jadi Jakarta itu akan kelihatan bahwa puncak pertamanya itu pada akhir April dengan positivity rate 14%. Kemudian sekarang ini sudah hampir 14%, artinya 10-14%. Artinya puncak itu kita akan hitung dalam waktu mingguan. Jadi kurva mingguannya itu terjadi pada bulan April, minggu terakhir, 14% positivity rate-nya. Kalau di Indonesia juga seperti itu, maka positivity rate-nya akan melampaui puncak pertamanya, berarti wabah sudah terjadi. Kalau wabah terjadi yang kedua, dan itu dilakukan pemilihan umum,
pemerintah bertanggung jawab. Karena berdasarkan undang-undang wabah tahun 84 begitu dikatakan kalau terjadi wabah, pemerintah mau itu daerah, mau itu pusat harus bertanggung jawab. Kira-kira begitu. Baik, berarti ini harus diperhatikan baik-baik oleh KPU dan juga pemerintah begitu ya Pak Miko ya? Iya betul. Jadi karena ini bawah undang-undang Mbak, karena undang-undang wabah yang baru belum kita buat begitu, masih dalam draft gitu. Kalau Nah, pemerintah dan KPU katakanlah tetap kekeh untuk melanjutkan pilkada ini meskipun di tengah angka yang melonjak, dampaknya seperti apa Pak Miko? ya dampaknya akan lebih besar lagi begitu. Jadi wabahnya akan naik begitu, puncaknya akan lebih tinggi lagi dari sebelumnya begitu. Kalau sebelumnya itu positivity rate-nya 14%, mungkin positivity rate kita akan 18%. Karena kemampuan tes kita yang tidak banyak begitu, maka kasus kita kan sebenarnya sekarang itu udah 200.000 begitu. Kan CFR-nya 4%-an lebih. Kalau tes kita lebih banyak, maka CFR-nya akan turun karena kasus yang ditemukan itu seharusnya 400.000 sekarang. Bayangin kalau 400.000 kan CFR kita turun menjadi 2%. Jadi itu normal dari penyakit COVID-19. Nah karena tes kita sedikit, maka kemudian yang ditemukan sedikit. Sehingga menurut saya ini bukan normal penyakit COVID-19 di Indonesia. Nah masih terkendala oleh jumlah tes. Nah kalau di pemilu kan bayangkan saja kalau tesnya masih kurang banyak, maka kemudian dilakukan pemilu padahal positivity rate-nya sudah misalnya 18%, kita tidak menyetopnya atau positivity rate-nya udah 15%, kita tidak menyetopnya, maka kematian semua akibat COVID yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik, dari kacamata Anda sebagai epidemiolog, apa saran-saran yang bisa Anda berikan kepada pemerintah dan juga KPU untuk penyelenggaraan pilkada ini? Ada titik post measure yang ditentukan. Artinya kalau ditunda, kemudian apa alasannya begitu? Pasti ada alasan untuk post measure yang bisa menyebabkan kita menunda pemilu. Ini bukan satu kali, dan ini adalah wabah besar, bukan wabah kecil. Jadi saya ulang sekali lagi, ini adalah wabah besar. Jangan diabaikan. Jadi dipertimbangkan dalam pemilu 2020 ini atau pilkada 2020. Kemudian kalau terjadi force majeure atau wabah kedua, saya minta tolong kepada pemerintah untuk menundur saja sampai vaksin itu ada. Karena diundur setengah tahun menurut saya tidak banyak artinya daripada membunuh 5.000 orang dalam setengah tahun begitu. Bayangkan Mbak, membunuh 5.000 orang atau kita mengundurnya setengah tahun. Membunuh 10.000 orang karena COVID atau kita mengundurnya 1 tahun. Itu jauh lebih baik. Untuk mengundurkannya 1 tahun. Berarti lebih baik menunda setengah tahun daripada harus dipaksakan melaksanakan sekarang tapi membunuh 5.000 nyawa begitu ya Pak ya? Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Tri Yunis Miko sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Kita harapkan pilkada ini juga bisa berjalan dengan lancar, tentunya dengan menyelamatkan jiwa banyak orang. Terima kasih Pak Miko, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, selamat sehat. Ya, pemirsa demikianlah Indonesia Bicara hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Aprilia Putri undur diri, MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.